Sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Bersama saya Rutri Cenebaho, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas luar kelas untuk hari kelima dalam memenuhi tanggung jawab saya sebagai motivator magang. Ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan di sini, yaitu mengenai metode Bimba. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang 100% menyenangkan, yang artinya kegiatan yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir harus 100% menyenangkan. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena dengan fun learning, anak-anak merasa nyaman, anak-anak merasa tidak bosan di dalam bermain baca-bacaan. Apa tujuan fun learning? Tujuan fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar dan minat baca anak. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah the law of effect, the law of exercise, and the law of readiness. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang merasakan fun learning adalah anak-anak. Alasannya karena anak-anak dunianya adalah dunia bermain, sehingga mereka mempunyai hak untuk bahagia, dan dalam proses bermain sambil belajar mereka harus mutlak mendapatkan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah orang dewasa, karena kita mengingat 7 nilai dasar yang sudah kita ketahui. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa anak adalah anugerah terindah, teristimewa yang diberikan Tuhan atau dititipkan kepada kita, sehingga kita harus memperlakukan dan memenuhi haknya sebagai anak, yaitu untuk berbahagia, dan kita harus melakukan kewajiban kita sebagai orang dewasa untuk memastikan bahwa anak-anak menerima haknya bermain dan berbahagia. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan fun learning? Dengan melakukan small step system. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Lihat afeksi anak. Apakah anak suka mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa paksaan siapapun. Lalu kemudian, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Maka bila proses belajar menyenangkan, anak-anak akan suka mengulang. Anak-anak akan mampu dan merasa nyaman. Anak-anak akan belajar dengan mandiri tanpa bantuan siapapun. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan, anak-anak akan menjadi anak-anak yang benci belajar, sehingga anak-anak tidak tercipta menjadi generasi pembelajar yang mandiri, melainkan menjadi anak-anak yang benci belajar. Dan ini membuat anak-anak berdampak kepada ketidaksuksesan di masa depannya. Pertanyaan selanjutnya tentang small step system. Maka pertanyaannya nomor 1 adalah apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Ya, karena untuk mencapai proses belajar yang fun learning, jadi harus dilakukan secara bertahap. Karena dalam small step system tidak ada paksaan terhadap anak-anak, sehingga anak-anak merasa senang, merasa nyaman, karena kita sebagai orang dewasa mengetahui kemauan dan kemampuan anak tersebut. Selanjutnya, apa tujuan dari small step system? Tujuan dari small step system adalah fun learning. Jadi proses yang menyenangkan 100% mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system?
Bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system dengan individual system? Dengan mengetahui kemampuan, dengan pendekatan terhadap anak secara individu, maka kita dapat melaksanakan small step system. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak yang terjadi bila proses belajar small step system adalah terciptanya proses belajar yang fun learning. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system yaitu tidak terciptanya proses belajar yang fun learning. Terima kasih, ini dibuat untuk tugas video di luar kelas hari kelima. Terima kasih, salam dari saya.